Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
mengingatkan dirimu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Amen, ya. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Simamora, ya. Beliau hadir istrinya Ibu Magdalena Simamora dan mahasiswa atau murah, ya. Terima kasih Pak Henry untuk kesediaannya melayani kami. Hari ini ada beberapa pengurus yang hadir, baik ada penatua kami Bapak Herman, ada Ibu Wit, ada Pak Saminto, ada Ibu Leoni, ada Ibu Jesi, ini seluruh pengurus dan juga jemaat. Jadi terkadang mereka satu nama, tapi kadang ada 5 ya, berkeluarga ya. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Bapak Pak Henry Simamora ini dulu bersama dengan kami di Bandung ya, pemuda sama-sama, tapi kami tentunya lebih senior, lebih tua ya, dari umur aja lebih tua, karena teman baik saya adalah kakak dari Pak Henry ya. Kemudian kami sama-sama kuliah dan saat ini Pak Henry dan bersama istri melayani di Batu Malang di I3. Beliau adalah wakil rektor di I3 Batu Malang dan Ibu Lena ini memegang untuk sarjana S2 ya, kalau tidak salah ya. Mereka dikaruniai 2 putra, Kaleb dan Yordan ya. Om siapa? Om Koboy ya, selalu manggil Pak Raymond Om Koboy. Ya, sekali lagi ayo kita sambut Pak Henry, walaupun nggak kedengaran, say hi saja dengan semua videonya. Halo ya, monggo Pak Henry, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pastor Emi, terima kasih Pastor Ray dan Bapak Ibu sekalian semua. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu. Memang dengan Pastor Emi sudah lama sekali tidak ketemu. Kalau Pastor Ray 2 tahun lalu masih ketemu, 2020 masih ketemu ya. Ya, tahun lalu itu 2020 masih bertemu dengan beliau. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 18. Nanti ayat-ayat yang lain kita bisa lihat atau jika ada kesempatan kita bisa baca. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jika Bapak Ibu sekalian sudah mendapat bagian firman Tuhan ini, saya akan membaca. Mohon Bapak Ibu memperhatikannya
dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jemaat, mari kita berdoa sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan jika kami dapat beribadah pagi ini. Dan kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar apa yang kami baca, kami dengar, dimeteraikan Roh Kudus dalam hati, pikiran kami, sehingga kami semakin dapat mengenal Tuhan dan kehidupan kami semakin diteguhkan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi ini adalah penolong yang menakjubkan. Ini merupakan rangkaian dari tema-tema kita yang pada bulan-bulan lalu, bulan ini banyak dibicarakan, yaitu mengenai tentang Roh Kudus. Dan bagian ini juga kita akan berbicara atau mendengarkan bagaimana Roh Kudus itu sebagai penolong yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Saya menunjukkan slide saja untuk mempermudah kita mengingat, untuk menolong kita memikirkan dan mencerna apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Bisa slide berikutnya, Kak? Ya, saya gambar pohonnya nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, nggak apa-apa, Kak. Baik. Bapak Ibu, dari teks kita, apa yang kita baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang merupakan semacam latar belakang sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Yaitu yang pertama adalah mengenai mengasihi dan menuruti perintah Allah. Itu ada di ayat 15. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat situasi yang semakin sulit ini, saya percaya bahwa setiap orang Kristen selalu ingin menaati dan mengasihi Allah. Namun faktanya, kita menghadapi kesulitan dan kadang-kadang kebuntuan ketika kita ditanya secara jujur, apakah kita mengasihi dan menuruti perintah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini jugalah yang terjadi kepada para murid. Dari firman Tuhan yang kita baca, tentu Yesus tidak sembarangan mengemukakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapakah kita
yang secara jujur, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang bisa dapat berkata dalam kehidupan kita bahwa kita telah sempurna mengasihi dan menuruti perintah Allah. Tentu kita akan berkata, wow, saya saja mengalami kesulitan, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan saat ini. Bagaimana kita mau mengungkapkan, mengasihi, dan menuruti perintah Allah. Misalnya saya ambil contoh, Bapak Ibu, bisa saja orang berkata bahwa saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, misalnya. Tapi ketika kita diminta untuk ibadah online, belum tentu semua orang bisa dapat melakukan, dan itu merupakan tantangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu tokoh penginjilan di dunia itu Spurgeon, dia pernah mengungkapkan demikian. Cobalah catat atau tuliskanlah dalam bukumu setiap hari apakah engkau mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Dia berkata, jujurlah kepada diri sendiri. Kalau engkau hari itu mengatakan engkau mengasihi Tuhan, tulislah engkau mengasihi Tuhan. Tapi jika tidak, tulislah juga tidak mengasihi Tuhan. Sampai engkau membaca itu berulang-ulang dan menemukan bahwa sebenarnya engkau tidak mengasihi Tuhan. Dan ketika kita tidak mengasihi Tuhan, jujurlah dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan memintalah pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia tidak mengenal Dia, yaitu tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kamu mengenal Dia. Ini merupakan satu persoalan sendiri, problem sendiri. Memang Yesus sudah memberitahukan hal ini, dan juga sekaligus kita bisa sebut sebagai nubuatan Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus turun, dunia tidak akan mengenal Dia. Itulah sebabnya tidak heran bahwa orang-orang Kristen, begitu banyak orang-orang Kristen yang mengalami aniaya, mengalami ejekan, mengalami penindasan, dan bahkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita menemukan dengan mudah di Facebook, di YouTube, betapa banyak orang yang menghina kekristenan, merendahkan kekristenan. Karena memang dunia tidak mengenal. Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini sebabnya pada sisi lain, ketika kita berada dalam dunia, bahwa selalu ada saja orang-orang yang merendahkan, menghina, karena memang dunia tidak mengenal Dia. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, ini juga merupakan pergumulan tersendiri bagi para murid, dan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Dia akan kembali kepada Bapa, maka para murid mengalami kebingungan dan bahkan ketidaktahuan mengapa sang guru mengemukakan kembali kepada Bapa. Dan mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana jika mereka ditinggalkan oleh Yesus sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai Mesias yang sudah mengajarkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak jarang kita juga mengalami hal yang sama ketika kita menghadapi masalah atau ditimpa masalah. Kadang-kadang kita merasa sendiri. Ketika keadaan ekonomi kita semakin sulit, kita pun kadang-kadang bertanya, di mana Tuhan? Ketika kita mengalami sakit, penyakit,
kita seperti ditinggalkan. Ketika kita bangkrut, mungkin waktu kita memiliki penghasilan yang baik, produksi yang baik, ada begitu banyak teman, ada begitu banyak kawan di sekitar kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran, kita mengalami kesendirian. Dan kita merasa ditinggalkan. Saat ini begitu banyak orang yang mengalami mengeluh dalam kehidupannya dengan situasi saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini baru 1 tahun lebih kita alami. Tapi begitu banyak orang sudah mengalami kesulitan dan kesukaran. Ini baru 1 tahun lebih. Nggak kebayang ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ini terjadi bertahun-tahun. Seperti apa kita? Memang kita tidak berharap untuk terjadi selama bertahun-tahun. Gitu ya, itu selalu ada dalam doa kita, tapi kita tidak pernah tahu. Walaupun kita punya keyakinan, punya iman, bahwa badai ini pasti berlalu. Yes, amin. Betul. Tapi bagaimana kita melalui kesulitan ini? Kesukaran ini? Seringkali kita merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang menyebabkan itu? Slide berikutnya, Kak, tolong, Kak. Sebelumnya, Kak, ada satu lagi sebelumnya. Belum, kelewatan ya. Oh, sebelumnya ada itu. Kayaknya Judulnya pembahasan. tinggalan, Om. Jadi saya cuma dapat 5 slide. Ini ya. Iya, iya, benar. Ya, baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia pada umumnya, orang Kristen, orang-orang yang berada di gereja, seringkali kita menderita karena ketidaktahuan dan cenderung berbuat salah dan kesesatan. Maksudnya kesesatan cara pandang kita yang salah. Seperti apa tadi saya sudah kemukakan mengenai mengasihi Allah, menuruti perintah Allah, mengenal Dia, mengenal Roh Kudus, dan juga kita selalu merasa ditinggalkan sendirian karena ketidaktahuan kita. Dan dalam ketidaktahuan itu kita sering berbuat salah. Dan kita memiliki pandangan yang salah tentang situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang kita seringkali menyalahkan orang lain. Padahal itu sebenarnya adalah kesalahan diri kita sendiri. Kelalaian kita. Kita juga sering diliputi dalam kehidupan kita dengan berbagai-bagai pencobaan yang bekerja begitu kuat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini ketika semakin mengasihi Tuhan, mau serius untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, sudah bertindak tulus, sudah melakukan segala sesuatu dengan tulus, justru pada saat itu kita mengalami pencobaan. Ada orang-orang saja yang tidak senang dengan kita, menyebarkan hoax tentang kita. Kita diliputi dengan berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita bekerja dalam tempat pekerjaan kita, dalam perusahaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ada saja orang-orang yang iri hati. Kita diliputi dengan pencobaan yang bekerja begitu kuat. Bukan hanya itu, kadang-kadang juga terjadi dalam rumah tangga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang secara fatal pada keadaan alamiah manusia kita yang lemah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksudnya itu kadang
kadang-kadang terjadi secara fatal apa yang terjadi dalam hidup kita karena kita begitu lemah, kita begitu rapuh. Kita mengalami pergumulan yang amat berat dalam hidup kita, yang sebenarnya kita begitu lemah. Mungkin di depan orang kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, tapi sebenarnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita begitu lemah. Apakah yang membuktikan kita begitu lemah? Begitu mudahnya kita jatuh dalam dosa. Begitu mudahnya kita salah dalam menilai orang. Dan begitu rapuhnya iman kita ketika pergumulan datang, kita mengalami kemunduran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya secara alamiah kita begitu rapuh dalam kehidupan kita. Dan bahkan kadang-kadang kita tidak sanggup menghadapi situasi-situasi ini, tidak sanggup, dan kadang-kadang kita mau lari saja rasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh dalam rumah tangga kita pun, kita mengalami berbagai-bagai pencobaan dalam hidup kita. Dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Ketika kita melayani dengan tulus, ada saja orang yang salah mengerti. Dan kadang-kadang membuat kita mundur. Dan bahkan kita berkata, kalau begitu untuk apa saya melayani Tuhan? Kalau saya diperlakukan demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa rapuhnya kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi ini, tema kita mengemukakan bahwa ada penolong yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Sesuai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari yang kita telah baca tadi, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Tolong slide-nya Kak, yang berikut. Ya, Roh Kudus itu adalah penolong yang menakjubkan. Dalam hal apa ia menakjubkan? Sesuai dengan yang firman Tuhan yang kita baca adalah, yang pertama, sebenarnya itu ada poinnya. Saya kurang paham nih kenapa nggak muncul di sini. Yang pertama adalah Roh Kudus memberi kemampuan untuk mengasihi dan menaati perintah Allah. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Yesus berkata pada ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Yesus memberitahukan akan datangnya Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita mengalami kesulitan secara serius untuk mengasihi dan menaati perintah Allah. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu sebabnya Roh Kudus hadir agar kita dalam hidup kita memiliki kemampuan untuk mengasihi dan menaati perintah Allah. Itu sama seperti begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ambil contoh ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka, bagi mereka. Secara alamiah, tidak mungkin kita dapat mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Secara alamiah. Mengapa? Karena natur kita adalah natur berdosa yang sering ingin membalas orang yang menyakiti kita atau membenci kita. Mengapa orang Kristen dapat mengasihi musuh dan berdoa? Itu karena ada Roh Kudus. Jadi begitu menakjubkan pekerjaannya dalam hidup kita. Ketika orang lain menilai yang disakiti harus membalas menyakiti, tapi dalam kekristenan oleh pertolongan Roh Kudus justru sebaliknya. Yang menyakiti justru didoakan. Itu contoh sederhana yang kita temukan dalam Alkitab. Itulah sebabnya Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk mengasihi dan menaati perintah Allah. Jika tanpa Roh Kudus, tidak mungkin
Kita dapat mengasihi dan menaati perintah Allah. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus sebagai penolong yang menakjubkan, ia memberi kemampuan pada kita dalam pencapaian pengetahuan yang benar dan tindakan mempraktekkan kebajikan yang sejati. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk memahami firman Tuhan itu dengan benar. Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan kebajikan yang sejati itu dengan benar. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat membaca Alkitab, kita memiliki kerinduan yang terus-menerus. Terima kasih, Kak. Ini sudah betul nih. Ya, terima kasih ya. Bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar berdasarkan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, dan mengarahkan kehidupan kita kepada kebenaran Allah. Tapi tidak hanya di situ, bahwa Roh Kudus juga menolong kita untuk mempraktekkan kebaikan, kebajikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pada saat kita diejek, ingat tadi saya sudah sampaikan, karena dunia tidak mengenal, pada saat kita diejek, diserang, dianiaya, dan lain sebagainya, bahkan terhadap serangan oposisi yang dari dunia ini yang begitu kuat, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejarah sudah membuktikan, bapak-bapak gereja, sampai sekarang ini, sudah membuktikan ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh mengalami aniaya, diejek, disingkirkan, tapi mereka tetap mampu bertahan dan tidak mengingkari iman mereka. Kenapa? Karena memang Roh Kudus memberikan kita kemampuan dalam hal itu. Dan juga itu terjadi karena dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Yesus. Mereka menolak. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita dapat mengenal Roh Kudus. Yang keempat, menjadi pembela dalam diri kita menghadapi tuduhan setan. Maksudnya begini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan orang percaya, kadang-kadang setan menuduh kita berbuat banyak hal tentang kejahatan kita masa lalu. Tentang dosa kita yang belum dibereskan. Tentang keburukan-keburukan kita. Itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan untuk membuat kita mengalami kemunduran dalam iman kita. Tapi Roh Kudus adalah pembela kita. Dalam bahasa lain digunakan istilah Roh Kudus itu pengacara kita. Jadi Roh Kudus menolong kita memberi keyakinan bahwa darah Yesus, pengampunan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, itu membereskan masa lalu kita, membereskan dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari bagian firman Tuhan ini ada 4 poin penting yang kita dapat dengarkan bersama dan pelajari bersama, bahwa Roh Kudus itu penolong yang menakjubkan. Yang terakhir, slide berikutnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai penutup. Bisa ditampilkan, Kak?
Yang pertama, ya, firman Tuhan mengemukakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini jelas, cuman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya di mana Roh Kudus berdiam dalam dirinya pasti mengenal kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita. Kadang-kadang kita sulit untuk menggambarkan hal itu. Karena apa? Karena ini semakin menyangkut tentang bagaimana hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Maka semakin kita dapat mengetahui. Kadang-kadang seperti ini. Saya ambil contoh ya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ambil contoh begini. Bisa jadi kadang-kadang, misalnya contoh, saya membuat keputusan yang salah ini terhadap orang lain. Tapi saya pertama tidak menyadari bahwa itu keputusan yang salah. Tapi ketika Roh Kudus berbicara, itu menggelisahkan hati saya. Ini dapat terjadi, cuman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus kita memiliki persekutuan relasi yang baik dengan Tuhan. Maka ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, dalam diri kita, kita juga diberi kemampuan untuk mengadakan pengakuan, meminta pengampunan Tuhan. Itu dapat terjadi dan itu betul-betul terjadi. Yang kedua, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita saat ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita dalam sakit kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan, keterpurukan, dalam kesendirian. Tidak. Karena ada Roh Kudus yang menakjubkan, yang memberi ide kepada kita, yang memberi ketahanan, kekuatan untuk menghadapi melewatinya. Cuman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melewati hari demi hari, bulan demi bulan, yang di depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dan bagaimana kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tetapi percayalah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Dia Tuhan, Yesus Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena ada Roh Kudus. Yang memang secara kasat mata kita tidak lihat langsung, tetapi telah banyak, tidak hanya berdasarkan firman Tuhan, tapi juga telah dinyatakan dalam kehidupan para rasul, para murid, para orang percaya, bapak-bapak gereja, pada orang percaya, banyak kesaksian yang kita bisa temukan bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Walaupun saat ini kita tidak dapat melihat, belum melihatnya dengan penglihatan alamiah kita. Tapi Dia Tuhan masih terus bekerja bagi orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah tinggal di dalam Dia. Sebelum saya menutup dalam doa, kita menaikkan pujian tadi yang sudah dinaikkan penolongku ya. Yang refnya terima kasih, terima kasih. Apa ya, gangguan ya? Ibu Sofina? Bu Sofina? Bentar ya, Bu. Bentar. Oke. Ya. Tempat Mama mati? Enggak.
kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Minta maaf tadi iPad saya tiba-tiba mati, jadi hilang. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini lagi firman Tuhan berbicara bagi kami bahwa Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami yang menakjubkan, yang luar biasa. Engkau tidak meninggalkan kami dalam kesendirian kami. Dan doa hamba-Mu, berkatilah setiap umat-Mu yang saat ini mendengarkan. Mungkin ada yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kesulitan, kesukaran dalam usahanya, dalam keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa nama Yesus Kristus Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami sebagai penguat, sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai kekuatan bagi kami. Biarlah masing-masing kami semakin meningkatkan iman percaya kami, persekutuan kami bersama dengan Tuhan, dan bahkan di dalam segala sesuatunya kami terus berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Henry Simamora yang sudah menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan terus yang memberikan hikmat di dalam segala sesuatunya. Baik sebagai seorang ayah, sebagai suami, sebagai seorang yang memimpin juga institusi pendidikan yang ada, dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Kiranya anugerah kasih sayang Tuhan memberkati, menopang, menolong kehidupan hamba-Mu. Bahkan memberkati baik untuk Ibu Lena, untuk Jordan, untuk Kaleb,
dan untuk seisi rumah, dan bahkan seluruh staf mahasiswa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang sekali lagi memberkati hamba-Mu. Saat ini kami bersyukur, berterima kasih, karena melalui bagian firman yang kami dengarkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang kurang pengharapan diberikan pengharapan, kami yang ada di dalam kesedihan diberikan sukacita luar biasa, karena roh yang Engkau berikan kepada kami itu lebih besar dari segala suatu pergumulan kami, lebih besar dari segala sesuatu yang menjadi kelemahan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak bisa hadir di dalam ibadah Zoom. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Bahkan secara khusus kami berterima kasih untuk pemulihan kesehatan bagi semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pulihkan. Secara khusus Mbak Upi, juga Ibu Wit, sekeluarga kami berterima kasih. Tuhan memulihkan, menyempurnakan kesehatan mereka. Juga adik kami Viani, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan terus melawat, menyembuhkan, memulihkan. Dan lewat apa yang mereka alami, mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ibu Bambang yang masih di dalam pengobatan ataupun penyempurnaan untuk jantung yang bengkak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Engkau menjamah, memulihkan, semakin menyempurnakan kesehatannya. Berkati Pak Bambang, Deva, Tuhan juga memberikan sukacita. Kami turut bersyukur untuk pemulihan, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saudara kami Helen dan juga Hendra dan juga Cici. Walaupun di tengah kehilangan oleh karena bayi yang dikandung gugur, kami tetap meyakini bahwa di atas segala sesuatunya ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Hendra dan Helen. Kami tahu dan kami percaya pengharapan mereka tidak pernah mengecewakan. Mereka terus bersandar penuh kepada Tuhan dan tetap meyakini apa yang mereka alami saat ini adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan terus menghibur, Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberikan pengharapan bahwa iman percaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa secara khusus untuk ibu kami, kakak daripada Pak Boy, Ibu Oli yang ada di Jakarta, yang mengalami kelemahan di dalam sakit kanker yang diderita. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisi yang dihadapi, kami tahu semuanya tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Kuatkan, hiburkan hamba-Mu. Terus berikan sukacita. Situasi yang dihadapi kami tahu tidak mudah. Tetapi Allah lebih besar, lebih luar biasa dari setiap apapun yang dihadapi oleh Ibu Oli dan juga seluruh keluarga. Apa yang Engkau pandang baik, Engkau dapat nyatakan kepada hamba-Mu. Bahkan pemulihan, kesembuhan, apapun yang Tuhan lakukan, kami tahu Engkau mampu melakukannya. Dan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang percaya, kami tahu yang terbaik adalah dari Tuhan adanya. Oleh karena itu setiap apapun yang tengah dilakukan oleh tim medis, keluarga yang menopang, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Hiburkan, kuatkan seluruh anggota keluarga, bahkan secara khusus Ibu Oli Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan terus berikan kepada cucu kami Stuart. Kami percaya operasi yang dijalankan sudah berhasil dan sudah dilewati dengan anugerah. Walaupun usia cucu kami masih kecil, masih 1 tahun, tetapi kekuatan Tuhan nyata. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, yang bekerja, yang berusaha, dimanapun mereka berada. Di tengah pandemi yang kami tahu tidak semakin mudah. Tetapi kami bersyukur
sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kami tidak pernah bergumul sendiri. Ada roh penghibur, ada yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita di dalam setiap apapun yang kami alami. Dan biarlah kami belajar untuk bersyukur, berterima kasih, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi ini, biar Tuhan memberkati satu persatu. Dari yang masih remaja, anak-anak, sampai ke orang tua. Berkati kami semua. Bahkan dalam minggu-minggu dalam bulan Juni ini, kami terus mengadakan ibadah online. Tuhan juga memberkati kami. Kami tetap menyerahkan gembala senior kami yang ada di Surabaya. Berkat anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan tercurah atas Pak Sudi Dharma, Ibu, dan juga seluruh keluarga, termasuk Mas Angga dan keluarga sebagai wakil gembala. Biarlah kekuatan Tuhan memberkati, menopang mereka di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan bangsa kami yang besar, yang saat ini mengalami juga permasalahan oleh karena lonjakan COVID di beberapa tempat yang begitu memprihatinkan. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah masing-masing kami terus diperlengkapi dengan hati yang terus mengikuti setiap prokes yang sudah ditetapkan. Kami menjaga diri kami. Kami sungguh-sungguh waspada dan kami sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih, hikmat-Mu diberikan kepada seluruh pemimpin bangsa ini. Berikan segala yang baik, sehingga apa yang ditakutkan tidak terjadi oleh karena Tuhan yang menolong, yang memberkati, dan meloloskan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh anggota jemaat keluarga kami di dalam diaspora, baik yang di Banjarmasin maupun di mana saja. Tuhan lagi memberkati, menopang, dan menolong. Terima kasih, berkati kota Banjarmasin yang menjadi sejahtera bagi Banjarmasin, menjadi sejahtera juga bagi kami. Oleh karena itu, berkati kota Banjarmasin di dalam setiap aktivitas pemerintahan dan segala sesuatu yang ada. Dan akhirnya kami bersyukur, memuji, mempermuliakan Tuhan, dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Ya, maaf. Langsung Pak Raymond. Maaf saya lupa. Silakan Pak Raymond. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih, dan juga Pak Henry dan Ibu Lena yang ada bersama dengan kita. Saatnya kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, seraya kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saat engkau bergabung dalam Zoom ini, diberkati saat engkau keluar meninggalkannya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati usaha serta pekerjaanmu, diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati ibadah serta pelayananmu. Saat ini jemaat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita semua, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang diberikannya kepada kita semua, yang tidak meninggalkan kita dalam keadaan yatim piatu, bahkan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita, menyertai, memberkati kita, menguatkan kita, bahkan memberi pengertian yang baru bagi kita sebagai manusia yang rapuh dan lemah ini. Tapi biarlah
Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini akan menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah diberkati dalam ibadah ini, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amin.